Jadi anak saya yang nomor 2 ini agak tersisih, dia semua itu sendiri jadinya. Dan akhirnya apa? Dia jadi anak yang sensitif, susah diatur. Kami pindah ke kota itu karena dia bermasalah di sekolah. Kembali lagi ya kita di YouTube saya Fitrayani Channel. Jangan lupa like and subscribe ya. Halo Bu Nina, selamat pagi. Selamat pagi Bu Yeni, sudah undang saya. Iya, terima kasih juga Ibu dan Bapak sudah hadir di sini ya di studio kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Nina dan Bapak. Pada pagi hari ini kita berbincang-bincang ya tentang female life gitu ya Bu Nina ya, kehidupan wanita baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir ataupun sebagai gadis remaja dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nina, yaitu Ibu Nina Nugraha SPI. Beliau ini adalah seorang ibu yang sukses ya. Mengapa saya katakan sukses? Karena beliau telah berhasil mendidik anak-anaknya. Beliau mempunyai 3 orang anak. Suami beliau bernama Bapak Purwono AMD, kebetulan ada juga di studio ini. Saya melihat beliau dan suaminya Pak Purwono ini begitu totalitas dalam mengurus keluarganya dan mengurus rumah tangganya. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan rumah tangga mereka pun aman-aman saja, dan anak-anak mereka hingga hari ini pendidikannya dan perjalanan kehidupan anak-anak mereka berdua cukup sukses di mata masyarakat kita. Salah satu anak beliau adalah Bait Putra Kristianto, seorang mahasiswa di Universitas Riau, adalah seorang kebanggaan bagi Bu Nina dan Pak Pur, dan juga bagi masyarakat kita tentunya, terutama masyarakat kita di Kampar ya. Kenapa? Karena Bait ya panggilan anak kita ya Bu Nina. Yeah. Bait ini adalah salah seorang mahasiswa UNRI yang telah mengharumkan nama tidak saja nama Riau, Universitas Riau, tapi juga Indonesia dalam pertukaran mahasiswa ke Spanyol ya Bu Nina ya. Nah, tentu pemirsa semua ingin mengetahui bagaimana sih cara Bu Nina dan Bapak dalam hal ini kita fokuskan dulu Bu Ninanya ya, dalam hal mendidik anak-anak mereka, terutama Bait ini. Bagaimana sih trik dalam mendidik anak sehingga anak-anak itu tetap berada di rel yang seharusnya, kemudian meraih prestasi pula dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, serta masyarakat kita. Nah, terima kasih Bu Nina telah hadir di sini. Jadi kita ingin berbincang juga nih tentang ya materinya female life gitu ya, kehidupan wanita lah begitu. Nah, jadi tentu saya dan pemirsa semua ingin mengetahui bagaimana cara Ibu mendidik anak kita ini, terutama Bait ya yang prestasinya internasional ini Bu, berhasil dalam pertukaran mahasiswa ke Spanyol. Boleh diceritakan Bu Nina perjalanan mendidik anak sehingga berprestasi ini? Iya, sebenarnya mungkin sama dengan orang tua yang lainnya ya, mengalami try and error, ada jatuh bangunnya kita sebagai orang tua. Bait itu anak saya yang paling besar, sebenarnya belum pernah yang namanya masuk ranking di sekolah, belum pernah gitu ya. Dan saya sebagai orang tua, pertama ingin seperti orang tua yang lain, ingin ranking. Tetapi saya perhatikan bahwa yang terbaik itu adalah pendidikan karakter Building ya, pendidikan karakter. Dan satu lagi bahwa anak-anak itu harus surplus cinta kasih sehingga dia bisa tumbuh dengan normal. Jadi pribadi yang tumbuh dengan normal, dia tuh akan mampu mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya gitu ya. Karena saya mengamati beberapa orang yang sekitar saya, pribadi yang surplus, artinya dia kecukupan dalam cinta kasih. Cinta kasih bukan berbicara tentang materi ya, dia harus sekolah yang mahal,
mainan yang mahal, tetapi bagaimana anak itu merasa dicintai sehingga dia surplus. Nah kebetulan Bait itu 4 tahun nggak punya adik. Jadi dia kelimpahan kasih dari saya dan suami. Kemudian dulu kami tinggal di kebun, saya nggak kerja. Di kebun kami, kalau di perkebunan itu kan kami kebetulan staff di sana ya. Jadi seperti raja kecil lah Bu Yeni. Ketika kita punya anak itu disayang semua sama karyawan. Jadi dia memang surplus kelebihan cinta kasih gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian karakter building tadi gitu ya. Misal pun anak saya berprestasi, tetapi apabila dia sombong, meremehkan teman-temannya, meremehkan, kadang kan guru tuh ada yang favorit, ada yang tidak. Meremehkan guru yang tidak favorit, saya tidak mau seperti itu. Jadi saya membebaskan dia, tidak mengharuskan dia ranking, tapi dia memberikan yang terbaik. Gitu ya. Jadi memberikan masukan kepada dia tentang karakter, tentang ketekunan, tentang bahwa dirimu itu berharga, bahwa dirimu itu punya potensi yang hebat, dan dirimu itu punya waktu yang dimana orang lain juga sama gitu kan. Nah selanjutnya dengan berjalannya waktu, ketika anak-anak itu tadi surplus cinta kasih, dia pun akan, karena surplus itu kan akhirnya keluar gitu kan. Nah salah satu buktinya apa? Jadi dia tuh Bait anak saya itu seperti punya aura disukai oleh orang, termasuk guru-guru. Jadi ketika di SMP, saya kalau cari dia bukan kemana-mana, tetapi di ruang guru. Mainnya di ruang guru gitu ya Bu Dina? Iya, karena kesayangan guru-guru gitu loh. Karena memang dia menjadi anak yang manis gitu. Dan tidak pernah saya mendengar dia berantem Selama sekolah ya? enggak. Jadi dia selalu bilang kayak ini, misalnya ada teman yang jahat, apa yang kamu lakukan? Aku diam aja, nggak membalas, enggak. Untuk apa? Gitu. Karena semakin saya lawan, itu masalah akan semakin besar. Yaitu kalau orang surplus cinta kasih, dia punya kapasitas hati yang besar gitu untuk tahan atas ejekan, atas bully. Kemudian dia tidak membalas, justru dia bilang, mungkin karena saya juga sering memberikan masukan ya, orang yang suka ngebully, orang yang suka bersungut-sungut, itu dia haus cinta kasih gitu loh. Ya, jadi dari situ dia tahu bahwa oh ya memang orangnya seperti itu. Nah kemudian seperti saya bilang tadi, Bait itu tidak pernah ranking, tetapi dia punya keinginan. Waktu kapan itu ketika kami pernah pindah ke kota kan Bu ya, pindah ke kota karena untuk mendekatkan, kami tinggal di Pandau, Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, tinggal di Pandau, tetapi karena anak-anak sekolah di kota, jadi kami ambil kontrakan di kota yang mendekat, istilah yang mendekat ke sekolah anak-anak. Jadi tiba-tiba anak saya yang si Bait ini minta les bahasa Inggris. Nah kemudian dia survei ke yang bagus lah. Tapi saya jujur sama dia, untuk uang segitu saya tidak mampu. Les untuk membiayai les ya, gitu ya Bu ya? Karena memang baru pindah kan, saya nggak punya uang. Terus saya bilang seperti ini, melekat kepada yang menciptakan kamu, saya bilang gitu. Ya, karena misal kita punya barang, terus atau misalnya komputer lah, kita mau bikin komputer itu bagus ketika kita mengupgrade dia gitu loh, atau mengembalikan kepada yang punya untuk dia bagusin lagi. Jadi saya bilang di dalam dirimu ada potensi yang besar, dan yang tahu itu yang di atas gitu ya. Jadi memang saya mengharuskan dia untuk seperti di dalam orang saudara ibu muslim mungkin ada belajar mengaji ya, ada dileskan, ada ikut MDA gitu. Nah saya memang mengharuskan itu juga. Jadi bukan cuma aktivitas, tetapi kamu harus gali itu ya kan, itu kan perkataan Tuhan gitu kan. Jadi dengan itu potensi yang ada di dalam dirimu yang tidak bisa kamu gali,
bisa kamu gali gitu. Bukan berarti di ayat-ayat itu ada bahasa Inggrisnya, enggak. Tetapi transfer gitu, ketika kamu mendekatkan diri kepada Allah, itu ada transfer yang tidak kamu sadari gitu. Jadi itu dia kelas 1 SMP dan tidak pernah les. Kalau tidak pernah les, wow, amazing ya permisa ya. Nggak pernah les ibu, nggak pernah. Terus berarti otodidak ya Bu Nina belajar Iya. bahasa Inggrisnya. Jadi dia belajar dari game. Oh iya. Nah itu dia, sebenarnya game itu bukannya buruk, tapi kita memang orang tua harus kontrol. Kita harus bikin aturan jam berapa kamu main game, jam berapa kamu belajar. Kalau tidak kita kontrol, tidur dia lupa, makan lupa, belajar apalagi, karena nggak asik gitu kan. Nah jadi dia belajar dari game. Jadi waktu naik kelas 3 kalau nggak salah, saya dipanggil oleh gurunya. Kelas 3 SMP ya Bu Nina? Ya, Bu, Bait mau saya ajak ikut lomba storytelling competition di Undri. Bahasa Inggris. Ya. Emang kamu bisa, Bait? Bisa lah Bu, katanya gitu. Coba kamu cerita tentang apa? Waktu itu dia cerita tentang hang tua kalau nggak salah. Hang tua cerita. Jadi saya terkaget-kaget ketika dia ngomongnya itu kayak air ngucur gitu, mengalir gitu. Dalam bahasa Inggris ya? Dalam bahasa Inggris. Storytelling itu kan memang dari segi pengucapan dia tuh saya sampai terkaget-kaget gitu. Pronunciation-nya Ya, bagus, pronounce-nya betul, ya vocab-nya betul. bagus. Iya, betul. Kalah memang Bu. Kalah dia, kalah. Tapi selanjutnya itu Tapi sudah suatu keberanian itu, Ya. sudah suatu kebanggaan kita juga, Iya. sudah ikut kompetisi gitu Iya. kan. Terus ada lomba lagi, saya lupa waktu itu yang mengadakan siapa, lomba berpidato. Speak contest. Ya, dia dapat juara 1 Ya, seprovinsi Riau. alhamdulillah. Dan itu apa yang membuat dia juara? Karena dia bikin sendiri. Jadi saya memang begini, Bait kalau kamu mau bikin, kamu nggak boleh nyontek dari Teksnya bikin sendiri, nggak Dari- nengok YouTube iya. atau apa gitu ya. Iya. Satu dari Google tidak boleh, dari YouTube tidak boleh. Pure dari kamu sebagai seorang remaja. Iya. Harus gitu. Karena nanti kan kelihatan bikinan orang lain dan bikinan sendiri gitu. Kan tingkatan umur tuh kita bisa tahu cara berpikirnya seperti apa. Kalau bikin sendiri kan lebih ingat tuh, lebih nempel ya. Ya, jadi dia lomba itu dia juara 1 dan waktu Masih SMP tuh Bu Nina ya? SMP kok nggak salah, ya masih SMP. Terus waktu dia semifinal atau apa, jadi ada jurinya 1 dari Kanada. Wow, luar Dari biasa. Kanada kan. Jadi dia ngajak ngomong Bait, semua peserta cuman Bait yang diajak ngomong. Kenapa? Karena saya tahu isi konten pidato kamu tuh jujur. Jujur ya, karena memang bikin sendiri kan, tidak Iya. nengok dari Google atau dari YouTube Iya, gitu. gitu. Itu 1. Dan yang kedua, itu jurinya beberapa juri itu ada dari tempat les yang dia pengenin. Jadi saya bilang kayak gini, Masa Bait, kamu dulu pengen les di situ. Sekarang jurinya yang ada di situ adalah tempat lesnya kamu. kurang apa lagi? Kurang Tuhan apa sudah lagi? mendengar doa-doanya, Iya, ya kan? gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya. Terus yang terakhir itu ada lagi dia puisi ya. Puisi ya, Puisi ya. Buat syair. Syair. Gitu. Itu pun sama. Saya bilang kamu harus bikin dengan punyamu sendiri. Pokoknya apa yang ada dalam Iya. idenya si Bait sendiri, kreativitasnya sendiri. Sama, itu pun ada nature speaking, saya nggak tahu dari mana ya, luar negeri. Itu pun sama, yang diajak berbincang itu Bait. Kenapa? Karena dia natural, kelihatan bahwa itu kamu yang bikin. Tidak plagiat. Iya, nah itu dia juara 2. Iya, Juara nggak apa-apa, kan sendiri lebih bahagia, lebih Yang bangga. terakhir itu ada Bang Riau, itu dia suruh bikin, saya lupa ya, bikin konten. Pamflet, konten. Bukan konten ya, semacam karya tulis, Artikel. Ya artikel. Saya lupa dia waktu itu bikin apa ya waktu itu ya. Saya bicara dengan suami saya. Saya lupa bikin apa dia. Dan dapat juara 2 seprovinsi Riau. Wow, luar biasa. Masih SMP ya Bu Nin itu? Ya, SMP juga. SMP juga ya. SMP gitu. Jadi memang dia punya kemampuan dalam hal verbal, dalam hal menulis. Itu memang dia Lisan dan tulisan ya. ya, dia pandai untuk mengolah atau mempresentasikan tuh dia pintar. Bahkan
waktu di SMP dia dapat tugas misalnya ya untuk merangkum dalam bentuk PPT, PowerPoint gitu kan. Itu punya dia diambil sama gurunya untuk menerangkan di bahan untuk dia menerangkan di kelas lain. Masya Allah. Ya, gitu. Dan dia orangnya ringan tangan. Itulah kalau orang suka membantu. Ya, Ya, surplus Bu. cinta kasih itu dia tidak susah untuk berbagi gitu dan mudah untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, jadi benar ya pemirsa ya, ada sebuah penelitian saya pernah baca juga nih Bu Nina, bahwasanya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar itu memang dilahirkan dan dididik oleh ibu-ibu dan orang tua yang cerdas pula, seperti itu. Karena apa? Dari hasil penelitian itu pula diketahui bahwasanya anak-anak yang katakanlah berada hidupnya di garis kemiskinan ataupun di bawah garis kemiskinan, ternyata ketika diteliti hasil penelitian menunjukkan bahwasanya mereka terlahir dari keluarga dan orang tua yang ekonomi dan tingkat pendidikannya juga rendah, seperti itu. Jadi kita semacam edukasi juga bagi kaum perempuan ya Bu Nina ya, dimanapun berada, bahwasanya memang sangat penting pendidikan itu untuk seorang ibu, karena memang secara naluri dan secara alami kita memang ada naluriah dikasih oleh Sang Pencipta sebagai seorang ibu mendidik ya gitu ya, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik dan menjaga anak itu secara alamiah yang udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita. Namun perlu lagi kita mempunyai ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk bagaimana sih cara menjadi ibu yang baik, kemudian mendidik anak yang baik. Dan kalau anak kita itu masih bayi seperti dibilang ini tadi kan bagaimana kita memberikan kasih sayang gitu Bu ya, surplus kasih sayang. Nah, itu. Dan saya juga pernah membaca nih Bu Nina, saya teringat dalam mendidik anak dan juga hubungan kita berumah tangga itu ada satu teori yang menyebutkan ada teori kasih sayang, baterai kasih sayang gitu. Jadi dalam teori baterai kasih sayang ini saya teringat cerita Bu Nina tadi, memang surplus kasih sayang gitu ya. Ibaratnya handphone itu memang perlu dicas. Nah, jadi dalam teori baterai kasih sayang ini ada 5 hal yang kita perhatikan. Apakah itu dari sentuhan? Kadang kan anak kita ini atau suami kita gitu kan betul, perlu sentuhan juga sesekali ya, sentuhan kasih sayang gitu ya. Apabila sentuhan itu kurang kita berikan, baik itu pada balita kita, bayi kita, batita, kemudian anak remaja kita, bahkan anak kita yang sudah dewasa sekalipun itu memerlukan sentuhan kasih sayang dan bahkan juga suami kita gitu. Kemudian yang kedua dari baterai kasih sayang itu, teori baterai kasih sayang itu saya ingat itu memberikan kata-kata verbal pujian ketika anak kita atau suami kita mendapatkan suatu keberhasilan dalam hal kecil saja, misalnya dia berhasil, anak kita nih menyelesaikan PR-nya, hal ringan saja. Oh alhamdulillah anak ibu sudah bisa mengerjakan PR-nya, seperti itu kan. Kemudian atau anak kita sudah selesai mengerjakan tugasnya yang lain. Jadi kita memberikan pujian atau kata-kata yang memperkuat si anak tersebut. Nah kemudian yang ketiga adalah waktu bersama gitu Bu Nina. Quality time. Waktu bersama ya, quality time. Jadi anak-anak ataupun suami kita itu memang perlu waktu ya untuk bersama dengan mereka gitu kan. Nah kemudian juga kata-kata pujian, kemudian pelayanan ataupun melayani Bu Nina. Nah melayani ini bukan kita harus menjadi, mohon maaf, pembantu atau apa gitu ya, tapi kita ketika anak kita pulang sekolah misalnya, terus kita atau suami kita pulang kerja, kita sudah menyiapkan makanan misalnya ataupun teh, atau malam ketika makan malam sudah ada hidangan di meja makan. Nah seperti itu pelayanan yang saya maksud di sini. Nah jadi memang teori baterai kasih sayang ini sudah diimplementasikan oleh Bu Nina ya, dan kita berharap kepada ibu-ibu yang lain juga ya mungkin sudah mengimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah pentingnya kita menerapkan teori baterai kasih sayang itu dalam kehidupan kita, dalam mendidik anak-anak kita, dalam rumah tangga kita juga. Nah lanjut Bu Nina. Iya, dan sekarang sepertinya kecenderungan
mungkin Sep juga pernah baca itu tapi pakai istilahnya bahasa kasih gitu. Ada bahasa kasih dengan verbal, ada dengan apa lagi tadi Bu? Sentuhan, pujian, hadiah ya, reward atau hadiah ketika anak kita mendapatkan sesuatu gitu ya. Action, action. Nah itu. Nah sekarang ini kualitasnya saya lihat itu semakin menurun. Kenapa? Karena teknologi, handphone. Betul. Ya, banyaklah contoh misalnya ketika ibu-ibu, kadang itu juga terjadi dengan saya Bu Yeni, harus bertobat memang. Betul memang ya Bu Nina. Asik dengan menjawab WA orang, padahal sebenarnya kita berdua nih sama anak atau suami gitu ya. Nah, tapi kita sibuk dengan handphone masing-masing. Iya, jadi berkomunikasi melalui handphone. Padahal sentuhan itu sangat dibutuhkan gitu. Itu mempengaruhi jiwa juga loh sebenarnya, karena kita berhadapan dengan benda mati. Kalau berhadapan muka dengan muka, kita melihat ekspresi, melihat kesedihan, melihat kegembiraan. Jadi itu kan terbangun gitu loh. Terbangun kepekaan untuk kita peka terhadap lingkungan sekitar. Saya suka rewel dengan salah satu anak saya, itu dia senangnya di kamar sendiri. Jadi saya bilang, dan itu memang kelihatannya apa? Karyanya tuh sedikit. Kenapa karyanya sedikit? Karena anak yang lain misalnya banyak pergi ke dapur, dilihat ada cucian piring kotor gitu kan, atau misalnya ke tempat cucian pakaian, atau misalnya dia lihat wah pakaian karena kan saya nggak punya membantu, ibu mungkin sibuk lagi keluar atau apa, wah pakaian dalam misalnya nih, jadi salah satu anak itu berinisiatif masukin ke mesin cuci gitu. Jadi saya memang pernah menegur salah satu anak saya, kamu tidak akan pernah bermanfaat bagi siapapun ketika kamu sendiri, karena tidak pernah melihat dunia luar terus jangan dunia luar di rumah kita, dunia luar kecil kita tuh ya di rumah kita gitu. Kalau kamu asik dengan handphone, dengan laptop, kamu tidak akan pernah tahu. Pertama, tidak akan pernah tahu dan tidak pernah berkarya akhirnya. Iya betul. Tidak pernah menghasilkan sesuatu. Kedua, kepekaan emosi kamu tuh jadi menurun gitu. Kamu tidak pernah berempati dengan orang, nggak pernah peka. Mungkin buat orang tuh kamu, buat kamu nggak judes, tapi buat orang itu kamu judes gitu loh. Tidak peduli, tidak care gitu. Iya, jadi itu menurunkan tingkat kepedulian kita. Hati kita tuh kayak seperti dibuatnya mati gitu, tidak berbelas kasihan, tidak peduli. Misalnya ada, wah ini kotor atau apa, itu jadi dilatih untuk apatis gitu dengan makanya saya tegur dia, saya sempat marah. Nah dalam hal kemarahan pun kita harus ngasih tahu ke anak-anak bahwa kita marah tuh bukan karena kamu meringankan pekerjaan ibu, bukan, tetapi ketika kamu tidak peduli, kamu akan dibuang oleh masyarakat gitu. Kamu akan tereliminasi dari apapun, karena orang yang berhasil itu ketika dia bermanfaat bagi banyak orang. Nah seperti Bu Yeni inilah, karyanya tuh banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kadang saya iri sama Ibu Yeni. Jadi terbalik ya Bu Nina yang mewawancarai saya. Banyak sekali karyanya, makanya banyak dipanggil ke sana ke sini gitu. Banyak untuk presentasi ini, presentasi itu, karena sudah ada hasilnya. Ketika kita tidak berkarya untuk lingkungan sekitar kita, kita akan tereliminasi dalam kompetisi apapun gitu. Jadi saya tegur dia seperti itu. Kalau kamu dalam dunia kecil di rumah ini aja kamu tidak bermanfaat bagi ibu, bagi adikmu, bagi yang ada di rumah, atau bagi lantai, bagi cucian, itu kamu akan tereliminasi. Jadi dia ngerti gitu loh. Saya marah itu ngerti bukan karena saya benar-benar marah emosi kemudian saya ambil apa memukul dia, enggak gitu. Kalau kita marah itu jiwa anak kita tuh hancur hati gitu. Jadi memang kita harus belajar juga membedakan antara marah dan mendidik gitu. Ketika kita marah kita menghancurkan jiwa anak. Tetapi ketika kita memberitahu apa alasannya, kita sedang mendidik dia untuk menjadi pribadi yang berguna dan dia akan pasti berhasil karena dia bermanfaat bagi lingkungannya. Itu kali Bu Yeni ya. Iya, jadi sangat ini ya, banyak
manfaat ataupun ilmu yang kita dapat ya dari perbincangan kita dengan Bu Nina ini, karena memang beliau seorang yang cerdas juga. Ini tetangga saya ini di Pando, jadi saya memang suka mengamati para tetangga. Jadi ini Bu Nina bagus nih mendidik anak, totalitas beliaunya dan suami dalam hal mendidik anak mereka gitu. Nah, kembali ke bait Ibu, itu berapa mulai bisa diceritakan dari mulai bait dalam kontestasi pertukaran mahasiswa ke luar negeri, kemudian sampai dia di sana berapa lama dan pulang ke Indonesia lagi. Iya. Jadi itu bait itu ditawari oleh, nah ini ada kabar gembira sebenarnya. Di UNRI ini ada kelas internasional kelas itu di Fakultas Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Baik Fakultas Ekonomi ya Bu? Iya, akuntansi gitu. Jadi, nah ini ada cerita yang menarik juga. Bait itu sempat kosong 1 tahun tidak kuliah. Kenapa? Karena dia pengen ke negeri dan ingin internasional kelas. Iya. Jadi dia sudah mendaftar ke UGM, ke UI, itu nggak tembus. Ya, jadi dia mandak setahun kosong. Ya, sebenarnya saya tahu kenapa dia tidak diterima. Karena kelas internasional itu 1 semester aja 30 juta. Wow, luar biasa. Ya, itu paling murah ya. Dan mungkin kan di UNRI juga segitu ya, Bu? Untuk saat ini belum, karena sedang istilahnya menata ya. Iya, sedang baru mulai gitu. Ya betul, sedang menata. Jadi dia memang nggak tembus gitu ya. Jadi dia kosong setahun. Nah, jadi seorang pemenang itu bukan karena dia juara, tapi bagaimana dia menang di saat dia terpuruk gitu. Ada masa-masa di mana dia tuh, kami tinggal di kota, dia pulang ke Pando hanya untuk menangis. Ada masa-masa seperti karena nggak diterima, nggak kuliah setahun. Jadi itu karena rumah masa kecilnya ya, pulang ke Pando hanya untuk menumpahkan rasa gitu. Dia down di situ. Nah, sebagai orang tua, seringkali saya tuh melihat itu sih kamu nggak belajar, nggak masuk PTN, itu kan semakin drop dia. Tapi saya selalu bilang waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, gitu. Dan luar biasanya lagi ketika dia akan masuk di tahun selanjutnya, suami saya kecelakaan. Oh iya, pernah Bu Nina cerita dulu ya. Iya, dan tidak bekerja selama 6 bulan. Jadi ujian ya, Bu Nina. Akhirnya Tuhan paksa dia harus di Pekanbaru. Ya, ada hikmahnya. Di Pekanbaru karena dari biaya, dan dia juga karena suami saya cedera tulang belakang, dia harus itu udah alhamdulillah Bu Yeni dia bisa hidup karena vonisnya tuh kalau tidak meninggal lumpuh. Semua dokter bilang seperti itu. Jadi dia bait itu udah Bu, aku di Pekanbaru aja, dia anak paling besar. Dan akhirnya dia diterima alhamdulillah terima di akuntansi UI. Jadi ada hikmahnya ya Bu. Tetapi luar biasa Tuhan itu ya, memberikan mujizat. Di bulan pertama dia langsung teriak, "Ibu, ada apa?" Ternyata di akuntansi UNRI itu dibuka kelas internasional yang dia mau. Biayanya baik, masih seperti reguler. Oh alhamdulillah, berarti baik di kelas internasional ya? Iya, kelas reguler. Dari 200 anak itu terjaring 20 anak. Cuma 10%. Iya, baik tembus. Dan memang dia unggul di situ, yaitu karena dia belajar sendiri, punya kemauan sendiri. Kalau boleh tahu Bu, apa beda kelas internasional dengan kelas reguler? Ada kerjasama dengan luar negeri. Nanti ijazahnya tuh 2. Oh ya. Menuju ke sana, sedang diperjuangkan. Kalau nggak salah dengan Taiwan. Kalau tidak salah ya. Taiwan. Nanti ya. mohon keren juga itu. Di cross check juga. Jadi memang ini seperti jurusan unggulan. Gedungnya juga Bait bilang tuh beda. Oh, gedungnya nggak di sana? Gedungnya tetap di sana tapi bagus katanya. Fasilitasnya. Fasilitasnya. Semua dosennya PhD. Wow, PhD. Iya, gitu ya. Dan memang saya lihat bahasa pengantarnya tentu bahasa Inggris pakai ya. Bahasa Inggris gitu. Nah di situ dia unggul. Kemudian ada tawaran dari programnya Nadiem Makarim ISMA. Apa itu? Indonesia International Exchange Student. Oh ya, pertukaran mahasiswa ya. Iya, iya. Saya lupa singkatannya apa. Ini tahun pertama gitu. Jadi Bait ikut itu, kemudian saya bilang seperti ini. Coba Bait,
karena ada wawancara dengan panitia dari Jakarta. Coba kamu pilih yang benar-benar memberi manfaat buat orang. Jadi jangan ada kesannya kamu mau jalan-jalan gitu kan. Coba minta hikmah Tuhan dalam wawancara itu, kenapa kamu milih itu. Waktu itu dia pilih sebenarnya Pisa University di Roma, Italia. Roma, di Italia gitu, karena ada program-program yang berkenaan dengan akuntansi dan itu dia lolos. Saya tanya, itu wawancara hanya 15 menit, memang saya dengar, cuman kan bahasa Inggris saya juga tidak sepandai anak saya gitu. Jadi saya tanya, kamu ketika wawancara apa isinya? Ya saya pertama kenapa memilih itu, karena memang ada bersangkut pautnya dengan pertama teknologi yang terus berlari gitu. Akuntansi itu kan tidak melulu nanti harus menghitung, pasti ada program-program khusus. Nah, saya belajar tentang program-program khusus itu gitu. Kemudian selanjutnya dia ingin mewariskan sesuatu bagi adik-adik. Wah, itu bagus, saya bilang. Kamu memberi manfaat. Yang ketiga apa? Dia ingin belajar dunia luar gitu. Maksudnya supaya kita ini tidak menjadi katak dalam tempurung, pintar di dalam. Bagaimana dunia luar itu kemajuannya seperti apa? Pasti sebenarnya Indonesia nggak kalah, anak-anak kita pasti nggak kalah. Cuma cara berpikir mereka seperti apa gitu. Nah, tetapi karena waktu itu berhubungan dengan vaksin, kan ada kayak perang dagang ya antara Eropa dengan Cina. Sinovac, ya, Pfizer. Ya, betul. Jadi tidak menerima vaksin yang baik terima waktu itu. Akhirnya change, yang terima itu di Spanyol. Jadi dia berangkat ke Spanyol itu bulan tahun lalu ya Bu Nina ya? Ya 2021 yang lalu. Iya, Oktober kalau nggak salah dia berangkat ke sana. Jadi sebenarnya itu 6 bulan seharusnya ya. Tetapi karena pandemi jadi itu dimapatkan jadi 3 bulan 3 bulan. Dari bulan apa teman-teman? Oktober, November, Desember ya? 3 bulan. Iya, itu. Terus selama Bait di Spanyol ya Bu Nina ya, itu bagaimana komunikasi dengan keluarga ataupun pihak universitas sendiri? Iya. Kalau dengan university di sini di Unri dia terus, karena dia ikut kuliah juga, cuman memang perjuangan buat dia. Di sini misalnya jam 8 beda waktunya, selisihnya ya? 6 jam. Di sana bisa jam 3, jam berapa. Jadi sebenarnya perjuangan, tapi ya alhamdulillah dosen-dosen bisa mengerti. Jadi Bait bisa terima yang rekaman katanya. Oh, yang rekaman dari ya. Jadi kuliah di Granada, kota Granada berjalan, di Unri juga berjalan. Nah, kalau komunikasi dengan kami ya setiap malam. Kita ada terus doa bersama setiap malam sebelum tidur, kita memang video call atau? Ya, video call melalui WhatsApp. Ya. Biayanya lebih ini ya kalau WhatsApp ya Bu Nina ya. Iya, seperti itu. Jadi tidak selama 3 bulan Bait di Spanyol ya Bu ya. Artinya komunikasi tetap lancar, baterai kasih sayangnya tetap tercas gitu ya. Mungkin sentuhan kalian tidak bisa karena jarak jauh ya, nggak bisa touching gitu. Nah, ini menarik sekali. Tentu pengalaman-pengalaman anak kita Bait ini tentu kita harapkan menjadi motivasi bagi anak-anak generasi muda Indonesia dan Riau khususnya ya. Dan apalagi Kampar ini, karena ini dari Kampar ya, putra Kampar ini, Kampar Riau ya Bait ini yang berkuliah di Universitas Riau gitu. Jadi kita ambil spirit ataupun semangat dari Bait, kemudian juga bagaimana Bait belajar bahasa asing itu secara otodidak, lebih mendekatkan diri pada Tuhannya begitu. Nah, ini menarik sekali ya Bu Nina ya. Kemudian setelah program pertukaran mahasiswa ini, apakah ada rentetan program lain atau mungkin ada planning-planning ke luar negeri lainnya dari universitas untuk Bait, ataupun Bait sendiri secara personal ada keinginan-keinginan untuk keluar gitu, misalnya ingin suatu saat setelah lulus kuliah ingin coba ke luar negeri bekerjanya, atau seperti apa Bu Nina? Iya. Selama dia kuliah di Unri, jadi dia ikut juga, ini mungkin informasi yang belum teman-teman tahu ya. Jadi di Harvard University. Iya, Harvard University. Ya, jadi Harvard University itu mengeluarkan seperti paket-paket kecil lah.
yang nanti dia mengeluarkan sertifikat. Memang perjuangannya besar ya. Saya jam 2 pagi dia baru kuliahnya. Ya, karena kan beda waktu 12 jam ya, dengan USA. selisih waktunya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kemarin dapat satu sertifikat. Ini dia lagi kuliah lagi di yaitu online Harvard University gitu ya. Itu Itu satu itu kayak kursus atau apa ya, itu, Bu? seperti kursus. Kursus Betul. di bidang misalnya Macam-macam, leadership atau coding. apa? Coding. Iya, program-program yang berhubungan dengan akuntansi. Karena kan Betul. sekarang itu teknologi tidak melulu akuntansi kan mendata gitu. Tapi memang berhubungan dengan program-program gitu loh. Nanti semua tuh lapangan pekerjaan itu orang tuh semakin sedikit gitu. Semuanya berdasarkan program. Mungkin membutuhkan berapa seorang akuntan untuk mengerjakan ini, tapi dengan program itu hanya 1 orang saja. Gitu. Jadi memang kita harus ikut berlari lah dengan teknologi itu yang pertama. Yang kedua, di Unri karena di kelas internasional itu bagi mahasiswa yang berprestasi itu S2 itu ada panggilan untuk di Taiwan, Bu. Iya. Kapan itu, Bu, mulai ya, Pak? Biasanya di semester akhir. Semester akhir. Jadi dia sudah mulai kuliah S2-nya. Belum selesai itu dia karena sudah Tapi kuliahnya tetap di sini ya kan? Iya. Kuliah di sini kalau tidak salah ya 1 tahun di sini, 1 tahun di sana. Di Taiwan. Iya. Jadi sudah ada juga yang kakak kelasnya yang sudah seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti baik bisa mengikuti ya. Iya. Kuliah S2 nanti apakah planning selanjutnya itu terserah Bait ya, apa yang terbaik bagi dia. Iya. Atau mungkin Bait pernah mungkin berkonsultasi sama Bu Nina dan keluarga gitu. Cita-citanya sebenarnya setelah ini jadi apa sih gitu. Ya. Ketika dia remaja itu memang dia pindah-pindah. Pertama dia ingin ke psikologi, ingin jurusan psikologi gitu ya, karena memang dia orangnya care. Jadi banyak yang curhat sama Bait gitu, apalagi perempuan ya. Cewek ya. Banyak sekali, memang sangat friendly gitu. Jadi dia kalau aku jadi psikolog, mungkin cocok bagi saya. Dan dia memang udah baca-baca buku tentang psikologi gitu. Dia tahu tentang karakter pribadi-pribadi itu dia udah tahu gitu. Tapi ketika dia mau mendaftar itu yaitu dia nggak diterima. Nah kemudian salah satu juga dia ke psikolog karena dia nggak suka matematik. Oh gitu. Nah jadi saya bilang, nah itu dia, itu ada ceritanya Bu. Iya. Jadi saya bilang, Ibu rasa kamu bukan tidak suka matematika, tetapi karena kamu belum coba untuk menyukainya. Betul. Jadi di masa dia 1 tahun kosong, memang saya belikan dia buku-buku dari toko buku ya untuk dia ikut tes selanjutnya. Saya bilang kamu kunyah ini matematika, suka nggak suka kamu kunyah. Dan ketika dia tes masuk perguruan tinggi, nilai terbesar dia tuh matematik. Iya. Nilai terbesar dia matematik dan dia juga udah ngerasa, Bu kayaknya aku bisa matematik. Jadi sekarang kamu mau jurusan apa? Jadi pada masa Bait ikut tes itu memang langsung keluar nilainya, dan di situ dia tahu dia berpeluang masuk dengan bebas itu kemana. Nah pilihlah dia ke Unri, dan memang kondisi suami saya waktu itu memang tidak berdaya, digips dari sini ke atas, dan anytime dokter bilang kapanpun kalau nggak lumpuh meninggal. Ya Allah ya Tuhan. Ya, jadi dia merasa aku harus sebagai anak paling besar laki-laki, aku harus mendampingi ibu saya. Jadi dia memilih rasa tanggung jawabnya sudah ini ya. Iya. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, jadi planning Bait selanjutnya. Ya. Jadi memang pada usia seperti itu tuh memang berubah-berubah. Seperti anak saya yang nomor 2, dia pengen ke kriminolog. Dari mana kamu kok mau ke kriminolog? Karena masih langka kali Bu. Iya. Kebetulan nomor 2 ini dia pernah ikut yang namanya forum anak, dan itu sangat bagus. Di situ diajarkan tentang bagaimana itu narkoba, pergaulan yang tidak baik gitu. Jadi yang ngasih itu BNN, polisi. Jadi mungkin dia terinspirasi untuk menjadi kriminolog. Gitu. Dan itu berubah-ubah gitu ya. Ada deh di kelas internasional, aku juga mau lah, tapi manajemen, jadi berubah-berubah. Jadi saya bilang
coba kamu berdoa dulu. Iya, iya. Mas Bait juga dulu pengennya ke psikolog, tapi Tuhan kirim ke akuntansi, bahkan bisa masuk kelas internasional, bisa ke luar negeri. Luar Coba negeri. kamu juga kayak gitu. Jadi sekarang, nah yang nomor 2 ini ikut mahasiswa program panggilan. Ya pengumumannya belum Bu ya, Belum, dia ya, doakan mudah-mudahan dia ya. pengen juga ke Undri dan masuk ke Internasional. Fakultas Ekonomi. Jadi hanya Fakultas Ekonomi yang saat ini. Kebetulan ya itu dari game juga dia bisa bahasa Inggrisnya bagus. Teman-temannya dia chatting orang-orang dari luar negeri gitu. Jadi games itu tidak selamanya buruk, tapi memang kita harus kontrol anak-anak Kontrol. kita. Iya. Menarik sekali ya Bu Nina. Oh ya, saya tadi lupa di Spanyol university apa ya? Bu Nina? Granada namanya. Granada University. Granada. Kota juga Granada. Ya? Iya, jadi itu kota kecil, mungkin pelosoknya ya, tapi sangat bagus dan bersih kata Bait. Dia ya betah lah di sana. Saya bilang gimana kamu nggak betah, orang semuanya gratis. Oh ya, free ya di sana ya. Iya kan? Mungkin dikasih uang saku lagi Ya, kali ya. uang saku, uang makan, bahkan dia bisa jalan-jalan ke Paris waktu Oh, itu, ya. Spanyol, Paris, nggak Iya. jauh ya Bu Nina ya? Iya, naik pesawat sih karena waktunya kan sebentar. Jadi dia pas ada libur apalah gitu yang cuman, jadi kalau naik kereta sebenarnya bisa cuman lama. Nah dia juga waktu kapan pengen jalan-jalan ke Swiss udah beli tiket, cuman waktu itu COVID tiba-tiba tinggi. Oh. Jadi nggak bisa gitu. Oh ya, di sana Bait tinggal dengan orang tua angkat atau kos atau gimana? Jadi ada semacam guest house gitu. Guest house ya. Ya, untuk mahasiswa. Jadi di sana pun ada dari Argentina, dari luar negeri yang lain lah, negara-negara lain. Dan memang programnya memakai bahasa Inggris. Gitu. Tidak Jadi, bahasa Spanyol ya Bu Nina? bukan, ya. Kalau memang ada program juga di situ kuliah untuk belajar budaya dan Ya, bahasa culture-nya Spanyol Ya. seperti apa gitu. Iya. Tentu sedikit banyak Bait juga ngerti ya bahasa Iya. Spanyol karena 3 bulan di Iya. sana gitu Iya, ya. Iya. Mungkin nih pemirsa penasaran juga lain waktu kita hadirkan Baitnya di sini ya. Gimana sih pengalaman Bait selama di Spanyol ya, kuliah itu seperti apa, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan selama di Spanyol, apakah kegiatan pertukaran budaya tadi, culture dan lain sebagainya. Dan mungkin termasuk jalan-jalannya itu seperti apa, pasti seru ya. Nah, ini juga inspirasi bagi adik-adik ataupun generasi muda kita semuanya di Indonesia, di Riau ataupun di Kampar ini supaya bisa gitu ya mengambil nilai positif dari teman kita yang anaknya Bu Nina ya, si Bait itu mengambil nilai-nilai positif, semangat Bait untuk bisa berprestasi dan juga ke luar negeri tentunya, pertukaran mahasiswa ataupun program-program lainnya ya Bu Nina ya. Nah itu yang perlu saya pikir untuk kita selalu memotivasi anak-anak muda kita dan juga ibu-ibu kita yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan anak-anak, sehingga ada nilai-nilai positif yang bisa kita berikan ya Bu Nina pada ibu-ibu kita pada hari ini. Baik Bu Nina, mungkin saya butuh suatu closing statement ya untuk ibu-ibu dalam hal mendidik anaknya tadi. Iya, anak-anak adalah titipan dari Allah bagi kita. Jadi itu bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab sekolah, tapi ya 100% tanggung jawab kita gitu. Jadi banyaklah seperti yang Ibu Yeni tadi bagikan, banyaklah kita berkomunikasi dengan anak-anak. Berkomunikasi tidak hanya melalui verbal, tetapi melalui sentuhan, memberikan reward. Iya, di situ anak-anak itu merasa bahwa aku ini ada, gitu ya. Jadi saya punya, boleh ditambahin sedikit lagi? Iya, boleh. Jadi ada masa anak saya nomor 2 itu kehilangan kasih sayang dari kami berdua, bukan disengaja, karena anak saya paling kecil itu mengalami masa delay development, jadi keterlambatan perkembangan gitu. Jadi baru bisa berjalan itu umur 4 tahun. Baru bisa bicara itu pun satu suku kata 5 tahun. Jadi anak saya yang nomor 2 ini agak tersisih. Dia semua itu sendiri jadinya. Dan akhirnya apa? Dia jadi anak yang sensitif, susah diatur. Kami pindah ke kota
Itu karena dia bermasalah di sekolah, dia nggak bisa mengikuti. Iya, iya. Dan itu pure kesalahan kami berdua, karena kami fokus kepada anak yang nomor 3, gitu. Dan harus kami tebus, gitu. Harus kami tebus dengan Tentunya Bu apa? Nina dan suami mengakui kesalahannya ya dalam Iya. hal ini, sedikit terabaikan. Iya, dan ada kalanya saya melakukan kesalahan juga ketika pihak guru itu, ibu ini anak ibu udah remedial, tidak mengumpulkan, gini kan saya emosi gitu kan. Jadi saya sempat menegur, itu menyakiti hati jiwa anak saya. Jadi memang karakternya tuh karakter yang judes, komplain. Iya, iya. Jadi memang beda. Dan saya harus menebus itu. Menebus itu dengan apa? Ya, memberikan perhatian yang lebih pada bahwa saya menyayangi kamu. Mungkin anak saya nggak menyadari masa-masa itu, tapi saya tahu gitu. Ini kesalahan saya. Orang yang sering dikritik, dia akan mengkritik orang. Betul, betul. Orang yang sering disakiti, dia akan menyakiti orang. Jadi saya harus menebus dengan saya memberikan perhatian yang lebih, karena anak saya yang nomor 3 itu sudah sekarang sudah normal. Di SMA sekarang ya Bu? SMA. SMA. Nah, dan itu pun namanya semi. Itu dia kelimpahan cinta kasih. Itu dia sangat, pribadinya sangat menyenangkan juga memang. Iya, iya. Iya. Anak saya yang nomor 2, dia cerita, saya di SD, di SMP itu pecundang. Dia mengakui sendiri. Yang nomor 2 tadi. Ya. Mengakui sendiri. Nah. Saya gagal di sekolah, nilai saya jelek. Tetapi ketika saya menyadari itu, saya ingin menebus itu. SMP, SMA saya menebus kesalahan kami berdua, dan itu mulai pulih. Sekarang dia mulai juara kelas. Alhamdulillah. Iya. Ini Dan- akan masuk ke UNRI ya Bu ya? Iya. Terpilih untuk menjadi mahasiswa panggilan. Dia memilih UNRI, kalau tidak kalau lupa saya 2 ya. Hukum dengan manajemen. Karena dia orangnya saklek Bu Yeni. Iya, iya. Saklek itu apa ya? Ngomong apa adanya. Iya, tegas. Ya. Tegas. Nah, seperti itu. Jadi kadang bisa menyakiti orang, tapi dia kalau salah ya salah. Sangat jujur orang. Karena dasar hukumnya ada, ya. Cocok Iya. dihukum itu. Iya. Manajemen saya bilang kamu cocok jadi pemimpin. Gitu. Jadi kamu ke manajemen, bahasa Inggris juga kamu bagus. Jadi timbul rasa percaya diri dia, dan dia mengakui saya dulu pecundang. Ya, saya bilang itu kesalahan ibu. Dan kita sebagai orang tua tuh harus mengajarkan anak, kalau salah kita katakan salah. Minta maaf juga. Iya, minta maaf. Dan itu mengajari anak untuk bilang terima kasih, tolong, minta maaf. Nah, itu sebenarnya karakter yang sudah lama ditinggalkan sepertinya. Betul, betul. Budi pekerti itu. Ya, seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, anak-anak itu harus surplus cinta kasih sehingga dia bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dia enjoy dengan kehidupan ini. Dia tidak pernah merasa tertuduh karena tidak ada yang pernah menuduh dia. Dia tahan terhadap kritikan karena dia berpikir selalu positif gitu. Seperti tadi dia istilahnya menang terhadap bulinya orang. Justru dia kasihan sama orang. Kenapa? Karena dia tidak selalu berpikir positif. Orang itu melakukan itu karena begini gitu. Tetapi kalau dia sering menerima energi positif dari orang tua, dia akan selalu memandang orang lain pun seperti itu, berprasangka buruk gitu ya. Tetapi kalau selama ini dia memperoleh yang baik, dia mikirnya juga baik terhadap orang lain. Nah, itu orang yang berbahagia. Setiap orang punya potensi, maka dia akan mengeluarkan potensinya dengan sempurna, dengan normal gitu. Ya, dengan pertolongan orang-orang di sekitar, karena dia menjadi pribadi yang menyenangkan. Mungkin itu Ibu Yeni. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita pada pagi hari ini. Banyak sekali kata-kata bijak gitu ya, kata-kata bijak yang saya pikir akan bermanfaat bagi kita semua, apalagi bagi calon-calon ibu muda yang akan mempunyai anak gitu ya, ataupun yang sudah mempunyai anak bayi dan balita dan remaja juga. Tidak ada kata terlambat juga untuk merubah apa yang tidak baik selama ini kita telah lakukan pada anak kita, karena memang tadi apa yang sampaikan Bu Nina, dan kita mengenal juga teori baterai kasih sayang itu seperti sentuhan, reward, pujian, pelayanan, itu memang sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak kita dan bahkan juga suami kita gitu ya. Kenapa sih anak ini suka membuli misalnya kan? Karena memang pernah menjadi korban bully gitu. Kenapa? Karena memang ada yang kurang, yaitu
salah satu baterainya tidak dicas ya Bunda, baterai kasih sayangnya tadi gitu. Nah kita tadi ibaratkan juga seperti sebuah handphone, itu akan lowbat kalau tidak dicas. Nah handphone kan setiap hari kita perlu cas, begitu juga dengan kepada anak-anak kita tentu perlu dicas dengan kasih sayang, sentuhan, belayan dan pujian apabila anak-anak kita berhasil melakukan sesuatu, walaupun itu keberhasilan kecil ya. Nah itulah ilmu-ilmu penting yang bisa kita dapat hari ini dan bisa kita implementasikan dengan baik pada anak-anak kita. Sampai jumpa, bye bye. Jangan lupa like dan subscribe ya.